Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Astin Rahmadani, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 8602999607, jurusan PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan baru akibat perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tetap penting untuk dijadikan dasar dalam membangun pendidikan nasional yang berkarakter, humanis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara umum, pilar berarti tiang penyangga utama yang membuat suatu bangunan tetap kuat dan kokoh. Dalam konteks pendidikan, pilar merupakan dasar atau fondasi utama yang menopang sistem pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Kemudian, arah dalam membentuk karakter peserta didik, serta dasar dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan hanya berfokus pada aspek akademik semata, tanpa memperhatikan pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan peserta didik. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar pendidikan bagi pendidikan nasional adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk kepribadian dan karakter manusia yang merdeka. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, disiplin, maupun moral. Di era digital, guru bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Guru harus menunjukkan etika digital seperti penggunaan internet yang bijak, menghargai pendapat orang lain, dan menghindari penyebaran informasi palsu. Prinsip yang kedua yaitu ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru harus mampu hadir di tengah peserta didik untuk membangun motivasi, kreativitas, dan semangat belajar. Dalam pembelajaran daring, guru tidak cukup hanya memberikan tugas secara online, tetapi juga harus menciptakan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan mendorong partisipasi aktif siswa. Contohnya, penggunaan video pembelajaran, diskusi virtual, kuis interaktif, dan kerja kelompok berbasis digital. Prinsip yang ketiga yaitu tutburi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menegaskan bahwa guru harus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Dalam era digital, peserta didik memiliki akses informasi yang sangat luas. Oleh karena itu, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing agar siswa mampu berpikir kritis, memilih informasi yang benar, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital, tetapi penerapannya menghadapi berbagai tantangan.
Relevansinya yaitu yang pertama, pendidikan digital membutuhkan keteladanan guru dalam penggunaan teknologi. Banyak peserta didik meniru perilaku guru, termasuk dalam komunikasi digital dan penggunaan media sosial. Kemudian yang kedua, pembelajaran modern membutuhkan kolaborasi dan motivasi. Prinsip Ing Madya Mangunkarso sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Ketiga, prinsip Tutwuri Handayani sangat relevan karena peserta didik saat ini dituntut belajar mandiri melalui berbagai platform digital. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, yaitu yang pertama, rendahnya literasi digital. Masih banyak peserta didik yang belum mampu memilah informasi secara benar, sehingga mudah terpengaruh hoaks, cyberbullying, dan konten negatif. Yang kedua, menurunnya karakter dan etika. Kemajuan teknologi kadang membuat interaksi sosial berkurang, sehingga sikap sopan santun, empati, dan disiplin mulai menurun. Yang ketiga, ketimpangan akses teknologi. Tidak semua daerah memiliki fasilitas internet dan perangkat digital yang memadai, sehingga proses pembelajaran belum merata. Kemudian yang keempat, perubahan peran guru. Guru dituntut mampu menguasai teknologi, sekaligus tetap menjadi pendidik karakter. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sebagian pendidik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada nilai akademik dan teknologi, tetapi juga harus membentuk manusia yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Melalui prinsip Ingarso Sungtulodo, guru menjadi teladan moral. Ing Madya Mangunkarso, guru membangun semangat belajar. Dan Tutwuri Handayani, guru mendukung perkembangan potensi siswa. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka pendidikan nasional akan mampu menghadapi tantangan era digital tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Jadi kesimpulannya yaitu pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan fondasi penting dalam pendidikan nasional yang tetap relevan di era digital saat ini. Teknologi memang berkembang dengan sangat cepat, tetapi nilai keteladanan, motivasi, dan pembimbingan tetap menjadi inti dari pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan pembentukan karakter agar tercipta generasi yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.